Masalah gini Pak Kago, tahun kemarin pandemi corona itu udah nggak boleh mudik lagi. Sekarang nggak boleh mudik lagi. Sekarang kalau yang punya keluarga yang di Jakarta, seperti saya kan juga punya di Jakarta juga ada, di Ciputat juga ada. Kalau nggak boleh pulang mudik lagi, kapan kita sudah jumpa anak cucu sama menantu? Gara-gara peraturan nggak jelas, mudik nggak boleh, lebaran nggak boleh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai penguasa negeri ini, kami para supir angkutan memohon kepada Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak-bapak yang duduk di kursi MPR dan DPR, serta semua yang menjadi penguasa negeri ini. Apakah kalian sudah berpikir ulang dengan menutup pintu keluar masuk provinsi yang secara tidak langsung membunuh mata pencaharian kami? Jangan biarkan anak-anak kami menangis pilu di saat anak-anak kalian tertawa gembira. Jangan biarkan kami kelaparan di saat kalian terlelap tidur karena kekenyangan. Karena anak istri berikut kredit mobil dan semuanya tidak ditanggung oleh negara. Kenapa harus kami yang dikorbankan? Kenapa kami harus yang dikorbankan karena ketakutan kalian yang tidak sama sekali kami takuti? Yang kami takuti apabila anak dan istri kami mati kelaparan karena tidak makan, Pak. Siapa yang mau bertanggung jawab? Padahal kamu kan beragama, kalian kan beragama, dan Allah menyuruh kami tetap berusaha dan bertanggung jawab kepada anak dan istri kami. Itu yang kami bertanggung jawabkan di akhirat nanti. Kenapa kami selalu dihadapkan dengan aparat hukum? Dibentak, dihardik, seakan kami ini teroris. Padahal kami ini adalah pejuang dan pahlawan bagi keluarga kecil kami, Pak. Di saat kalian berbagi THR, kami hanya bisa berkata, apakah besok hari anak-anak kami dapat makan? Apakah kalian pernah merasakan di saat semua orang tidur nyenyak, ada seorang supir tetap terbangun dan bekerja menafkahi keluarganya demi memberikan kehidupan yang layak untuk anak istrinya? Apakah ada cara lain yang bijak dengan tidak membunuh mata pencaharian kami? Berilah aturan yang adil. Berilah aturan yang adil buat kami. Semoga bapak-bapak di sana yang menjadi penguasa mendapatkan hidayah. Terima kasih. Semangat pejuang nafkah keluarga. Terkait dengan mudik lebaran, larangan mudik lebaran tahun 2021. Ya, jujur saya sebagai warga perantau, ya kan, sangat-sangat kecewa dan berat banget deh. Berat buat buat kita karena ini adalah tahun kedua berturut-turut kita dilarang mudik. Itu tentu dari segi psikis, psikologi akan benar-benar berat lah buat kita. Bukan cuma buat kita sebenarnya sebagai warga perantau, tapi juga berimbas kepada yang tadi itu di video viral, misalkan supir travel, supir bus gitu kan. Mereka kecewa tentu karena memang pemerintah itu maju mundur gitu loh. Keputusannya itu nggak konsisten. Awalnya kan 3 minggu atau berapa minggu itu sebelum bulan puasa itu kan ada statement dari Menteri PMK kalau nggak salah gitu loh. Katanya mudik diperbolehkan. Tiba-tiba nggak lama kemudian dilarang mudik. Jadi itulah kecewa. Orang kecewa karena pemerintah nggak konsisten gitu loh dengan kebijakan ini. Ya saya tahu pemerintah itu kan mempertimbangkan melonjaknya kasus COVID-19 ini seperti yang terjadi di India gitu.
Ya saya tahu dan saya mengerti soal itu. Tapi ya itu, harusnya pemerintah konsisten lah, membuat sebuah aturan yang konsisten. Ya contoh, mudik dilarang, tapi kemudian satu sisi tempat wisata diizinkan buka, ya kan? Nggak kumpul-kumpul di kampung, tapi kemudian kumpul-kumpul di tempat wisata. Ya COVID menular juga toh ya. Kalau emang nggak boleh mudik, nggak boleh kumpul-kumpul di kampung, ya juga harusnya nggak boleh kumpul-kumpul di tempat wisata lah, ya kan? Itu loh. Itu jadi antara satu kebijakan dengan kebijakan lain itu kayaknya kurang sinkron. Begitu. Ya harusnya sinkron lah pemerintah. Dan kalau saya sih ya mendukung saja larangan mudik ini, karena ya saya tahu pemerintah itu melarang demi kebaikan kita bersama. Tapi ya itu tadi, konsisten. Terus pengawasannya. Itu loh. Nah kemarin di TV lihat di pasar Tanah Abang misalkan, berdesak-desakan para pengunjung mau belanja untuk keperluan lebaran. Ya itu kan berarti pengawasannya kurang dari sisi pemerintah. Tuh. Jadi sebuah kebijakan yang bagus itu ya harusnya dieksekusi dengan pengawasan yang bagus. Gitu loh. Itu maksud saya. Nah sekarang, kemarin katanya mudik dilarang dari tanggal 6 sampai tanggal 18. Kemudian akhirnya banyak yang nyolong star mudik. Kemudian setelah banyak yang nyolong setar, karena diperbolehkan oleh, kalau nggak salah, Kakor Lantas atau siapa tuh, diperbolehkan mudik sebelum tanggal 6, banyak yang nyolong setar, kemudian diperpanjang sebelum tanggal 6 sudah disekat-sekat. Yang nggak bawa surat, yang ketahuan mudik diputar balik. Gitu loh. Jadi aturannya itu ya masih kurang lah, kurang konsisten. Kalau emang nggak boleh mudik ya dari awal lebaran sampai 2 minggu setelah lebaran gitu. Itu kan jadi nggak ada orang nyolong star. Kalau sekarang hampir katakanlah 30% orang dari kampung nih. Nah, kita udah kecolongan lah istilahnya tuh, karena banyak yang nyolong star. Itu karena itulah tadi, kebijakan itu kurang konsisten dari awal. Tuh. Nah ini terkait kebijakan ini kan tentu ada korban. Salah satunya adalah tadi supir travel, supir bus yang biasanya di hari-hari menjelang lebaran ini dapatlah uang gitu buat anak istrinya. Tapi karena larangan mudik ini kan jadi sepi. Itu harus diperhatikan tuh. Dikasih ya semacam kebijaksanaan lah, THR buat mereka untuk mengganti kerugian mereka gitu loh. Tuh. Terus ada juga mengenai mudik dan pulang kampung itu bedanya apa gitu. Yang seperti itu jadi polemik di masyarakat. Ya kan? Jadi bahan tertawaan di masyarakat. Gitu. Ini kurang elok lah ya. Ada temen yang malah ngomong mudik nggak mudik, corona akan tetap ada. Nggak tahu sampai kapan. Tapi orang tua kita, keluarga kita, belum tentu tahun depan masih ada. Kan gitu. Makanya orang maksain tuh mudik tuh. Karena ya itu tadi. Secara psikologi udah bosen dengan COVID ini. Dan udah kangen lebaran di kampung bersama keluarga. Dan saya tahu persis kebatinan perasaan orang-orang perantauan yang masih punya keluarga di kampung. Betapa kita ingin ketemu sanak keluarga di kampung pada saat momen Idul Fitri itu. Tuh. Kalau saya pribadi sih ya ikutlah apa yang terpaksa ikut apa yang dihimbau oleh pemerintah. Dan terpaksa ikut, meskipun saya sebenarnya komplain gitu, saya pengen mudik juga, tapi ya itu tadi, terpaksa ikut. Nah, ya pesan saya sih buat pemerintah ya, kalau bikin aturan ya yang konsisten lah ya.
konsisten dan pengawasannya juga benar-benar gitu. Karena banyak sekali kadang bukan cuman hal ini saja, banyak aturan yang bagus tapi eksekusi di lapangan, pengawasan di lapangan kurang gitu. Sehingga hasilnya nggak maksimal. Itu saja. Nah, soal mudik ini nih, saya lihat di berita itu mau dibahas di acara Mata Najwa di Trans 7 5 Mei jam 8 malam sampai dengan selesai, dipandu oleh Mbak Najwa Shihab. Ya, ditonton lah ya, mudah-mudahan kita dapat pencerahan dari acara tersebut, Mata Najwa 5 Mei 2021 di Trans 7. Terima kasih. Mohon maaf nih. Ini saya cuma menyampaikan unek-unek kita lah ya sebagai masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.